Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat-sehat ya semuanya. Eh, untuk absennya dijalankan saja ya, teman-temannya. Oke, kita mulai. Materi kita pada hari ini adalah tentang penanganan pasca panen komoditi pertanian, gitu ya. Pastinya muncul dalam benak kita masing-masing. Kenapa sih kita harus menangani segera gitu ya? Menangani segera komoditi-komoditi pertanian itu setelah panen, gitu ya. Muncul pertanyaannya, kenapa? Kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Kenapa kira-kira di daerah kalian masing-masing misalnya sedang ini ya, sedang panen musim panen apa ya di daerahnya Juni kira-kira? Panen jagung, Ibu. Oh gitu, panen jagung. Kemudian gimana sih proses atau teknik pasca panen di daerahnya Juni? Tentunya setelah kita panen, tentunya kita akan menjemur, Ibu. Iya, ya. Ya, itu yang sederhana ya dilakukan oleh petani-petani kita seperti biasa. Jadi terima kasih jawabannya Junia. Oke, nanti kita lihat kenapa sih kita itu harus menangani pasca panen segera gitu karena komoditi-komoditi pertanian kita gitu ya. Nah, di sini kenapa? Katanya karena pangan hasil pertanian merupakan benda hidup yang terus bermetabolisme ya, kata Santoso dan Egra 2022 gitu. Dan AA Kader juga seorang ahli fisiologi pasca panen terkemuka katanya dari University of California, Davis, itu menyatakan bahwa jaringan-jaringan tanaman itu akan tetap hidup meski sudah dipanen, ya, akan terus bermetabolisme, akan terus berespirasi, akan terus bertranspirasi, sehingga sifatnya tuh mudah rusak, ya. Itu yang menyebabkan kita harus menangani pasca panen itu segera, sifatnya mudah rusak gitu. Kemudian teknologi penanganan pasca panen kita juga masih rendah ya, masih rendah. Eh, Kenapa masih rendah? Karena mungkin pengetahuan kita soal penanganan pasca panen itu masih kurang tepat gitu ya. Oke, sehingga mengakibatkan kerusakan bahan pangan. Ya, mengakibatkan kerusakan bahan pangan, dikatakan di sini susut kuantitas. Susut kuantitas itu apa sih? Ternyata susut kuantitas itu katanya penurunan berat pada buah atau sayur, gitu ya. Atau eh, kecilnya ukuran ya, ukuran-ukuran buah gitu karena kerusakan bahan pangan atau susut kuantitas itu sendiri. Kemudian ada susut kualitas katanya di sini. Susut kualitas itu apa? Susut kualitas itu berkaitan dengan mutunya, mutu pangan, gizi tanaman itu sendiri. Jadi dikatakan susut kuantitas dan susut kualitas itu seperti itu, sehingga perlu penanganan pasca panen segera pada komoditi-komoditi pertanian, gitu ya. Kita lanjut. Oke, faktor apa saja sih yang menyebabkan susut kualitas dan kuantitas itu? Yang pertama, katanya di sini sifat komoditi pangan yang tidak tahan simpan, ya. Kita perlu nih cara-cara yang baik dan tepat biar komoditi-komoditi pertanian kita tuh bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua ada kehilangan karena penanganan, misalnya tercecer, kemudian rontok, ya dikumpulkan kembali, dan serangan hama dan penyakit, ya. Kemudian yang ketiga ada kerusakan mekanis oleh cara atau peralatan yang digunakan pada saat pasca panen. Dan yang terakhir ada kerusakan mikrobiologis, ya. Oke, apa saja sih penyebab utama kerusakan pada bahan pangan itu? Kalau kita lihat gambarnya di sini ya, ini adalah buah-buahan yang diserang oleh bakteri atau jamur, gitu ya. Ini kalau kita lihat di gambar ini tidak layak untuk dijual, gitu ya, karena sudah terserang hama gitu. Jadi kita harus menjaga kualitasnya setelah dipanen, gitu ya, biar
tidak mudah rusak gitu katanya. Kemudian apalagi penyebabnya ada aktivitas enzim, ada serangga, ada parasit dan tikus juga, ada suhu, ada kadar air, ada oksigen, ada cahaya matahari. Ternyata cahaya matahari berlebih atau cahaya matahari yang kurang itu menyebabkan eh, tanaman tuh mudah rusak gitu ya. Kemudian ada juga jangka waktu penyimpanan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kerusakan, jenis kerusakan pada bahan pangan. Apa saja sih yang mempengaruhi? Yang pertama ada kerusakan fisiologi. Ya, sudah jelaskan tadi, kerusakan fisiologi itu maksudnya adalah aktivitas metabolisme di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Sehingga tanaman itu terus berespirasi, terus bertranspirasi, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan fisiologi, ya. Kemudian selanjutnya ada kerusakan mikrobiologi. Kerusakan mikrobiologi itu dipengaruhi oleh virus, oleh jamur, oleh kapang, oleh bakteri. Itu namanya kerusakan mikrobiologi. Ada namanya juga kerusakan kimia. Kerusakan kimia itu disebabkan oleh reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh tanaman, gitu ya. Kemudian ada kerusakan fisik. Kerusakan fisik itu mengaruhi oleh lingkungan, ya. Misalnya, kalau kita simpan tanaman kita yang setelah dipanen di suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang terlalu rendah, itu bisa menyebabkan kerusakan ternyata pada buah atau sayur atau ikan dan lain-lainnya, gitu ya. Kemudian ada kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu maksudnya disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Kita gitu yang panen gitu. Misalnya kita menggunakan peralatan atau cara yang tidak tepat sehingga menyebabkan kerusakan, atau kita mau kirim buah-buahan atau sayuran kita di luar kota itu menyebabkan benturan atau tumpukan, itu bisa menyebabkan kerusakan mekanis namanya. Oke. Kalau kita lihat di layar, ini ada di slide gitu ya, ada buku acuan yang bisa kalian pelajari. Ini ada dua buku dari rekan saya gitu, kemudian ada satu buku juga karya saya ini Marsina dan kawan-kawan gitu ya, ini tentang nutrisi tanaman gitu ya. Di sini ada acuan-acuan bagaimana sih budidaya tanaman yang tepat, pemupukan yang tepat, gitu. Kemudian dari pemilihan varietas yang unggul, kita sudah pikirkan. Apalagi kita jurusan teknologi pangan gitu ya, pastinya ingin menciptakan produk baru, berinovasi dan lain-lain. Ya, kita pikirkan dari pemilihan varietas yang baik, yang unggul, gitu ya. Kemudian penanaman yang baik, kemudian pemupukan yang tepat, pastinya panennya juga harus ditangani segera, ya. Kemudian ada proceeding juga, kemarin ada international conference ya. Ini juga bisa dilihat apa saja, bagaimana saja budidaya-budidaya tanaman yang tepat gitu ya. Kalau dilihat pada gambar ini kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh hama, penyakit, kemudian bahan pangan juga kalau tidak ditangani dengan tepat, ini bisa menyebabkan jamur atau bakteri gitu yang menyerang. Oke, kita lanjut. Ada teknologi pasca panen komoditi pangan ya, komoditas pangan. Ternyata beda komoditas itu beda juga penanganannya. Ya, mari kita simak ya. Yang pertama ada komoditas serealia dan kacang-kacangan ya. Di sini penanganannya dengan pengeringan katanya ya. Kayak kalau Juni tadi mencontohkan jagung gitu ya. Jagung tuh katanya di daerahnya Juni tuh penanganan pasca panennya kita harus segera mengeringkan Ibu ya. Biar kalau dia basah nanti kalau kita masukkan di dalam karung itu akan terserang bakteri atau jamur gitu ya, sama. Tanaman kacang-kacangan juga seperti itu, setelah dipanen, dibersihkan, dihilangkan tanahnya, sisa-sisa panen, baru dikeringkan untuk menjaga kualitas dan bisa kita simpan dalam waktu yang lama, ya. Kemudian selanjutnya ada komoditas sayuran, ya. Ternyata beda lagi penanganan di sayuran, ada setelah panen kita cuci segera, kita amankan gitu ya. Kemudian kita pisah mana yang rusak, mana yang baik, gitu. Sehingga tidak mempengaruhi atau berpengaruh ke sayur-sayur yang lainnya gitu. Karena virus atau jamur tuh berpindah-pindah gitu ya, nggak bisa kita tumpuk dalam satu tempat gitu. Kemudian ada pendinginan, kita amankan dia di dalam lemari es, kemudian ada pelapisan lilin biar
selalu terlihat segar. Ya, ada CASMAS juga di sini, Controlled Atmosphere Storage dan Modified Atmosphere Storage, itu penyimpanan dengan udara terkendali. Misalnya Miss Dewi nih mau keluar negeri atau kemana ya, kalau bawa sayuran ya nggak dari Indonesia juga gitu. Tapi ini maksudnya tuh penyimpanan dengan udara terkendali itu bisa kita gunakan ketika kita perjalanan jauh, gitu ya. Oke, ada buah-buahan juga, penanganannya ada penanganan utama dan penanganan tambahan gitu. Ada dengan pemilihan tadi kita sortasi, kita sorting mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kurang bagus, mana yang tergantung ukuran ya. Kita bisa berdasarkan ukuran atau sizing, kemudian pemilihan berdasarkan mutunya gitu ya, baik atau tidak. Dan penanganan tambahan ada pre-cooling dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian ada komoditas daging dan unggas gitu ya. Yang pertama kita lakukan pelayuan gitu ya, pelayuan daging atau aging katanya di sini kita amankan gitu setelah disembelih ya, kita amankan dia biar bisa disimpan dan awet gitu. Ada curing katanya di sini, ada penggaraman dengan NaCl gitu biar bisa awet dan bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu ya. Oke, ada telur di sini dengan cara pembersihan atau pencucian atau pendinginan. Ini nih kalau lihat anak-anak kos gitu ya, telur tuh selalu tersedia gitu ya di kos-kos kita gitu. Jadi telur ini lumayan banyak. Jadi kita telah dipanen langsung diamankan gitu. Pembersihan, pendinginan, kemudian pelapisan kulit telur dengan minyak dan penanganan lainnya di sini bisa banyak sekali ya caranya. Ada pemanasan telur juga dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Itu katanya biar lebih aman aja gitu ya, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian selanjutnya ada susu, penanganan susu dengan pasteurisasi, gitu ya. Pasteurisasi ada dua metode dengan holding method katanya dan high temperature soak time katakan di sini. Nah, kalau holding method katanya dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, kalau di atas itu ternyata bisa rusak juga. Ya, jadi dengan suhu yang sesuai, itu kalau kita lihat pada layar gitu ya, ini adalah pasteurisasi di industri susu, gitu ya, biar bisa disimpan dalam waktu yang lama sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan juga suhu gitu ya, yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada ikan dan hasil perikanan lain dengan pendinginan dan pembekuan, katanya pendinginan ya, setelah kita ada ikan atau kita tangkap ikan gitu langsung diamankan gitu di lemari es gitu. Ada dengan pembekuan juga ini, terutama di orang apa nelayan-nelayan gitu yang nangkep ikan gitu biasanya kan nyimpan ikannya biar awet tuh pakai es batu biasanya ya, dengan cara-cara ada pembekuan lambat katanya, pembekuan cepat, kemudian ada pembekuan cepat dipakai di kapal penangkapan dan lain-lainnya, yang pastinya kita perhatikan biar bisa disimpan dan awet gitu ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan ya, kenapa sih kita harus melakukan penanganan pasca panen segera ya pada komoditi-komoditi pertanian tadi itu? Nah, jawabannya adalah untuk menjaga kualitas, saya di sini. Menjaga kualitas, kemudian dan kesegaran hasil panen biar tetap segar, kemudian mengurangi kerusakan dan kehilangan hasil, katanya. Kemudian memperpanjang umur simpan serta meningkatkan nilai jual. Udah pasti ya. Arahnya pasti ke penghasilan petani kita ya di daerah khususnya, kayak ujung-ujungnya tuh di hasil. Bagi petani hasil itu sangat penting gitu ya. Kemudian perpanjang umur simpan. Kemudian serta meningkatkan nilai jual dan keamanan pangan sehingga produk tetap layak dikonsumsi dan memberikan keuntungan lebih bagi petani. Kalau kita anak-anak teknologi pangan, kalau mau buat produk, pasti kita ingin produk kita berkualitas gitu ya. Kemudian kita memperhatikan keamanan pangannya, keamanan gizi, mutunya, kita pasti perhatikan itu. Jadi itu ya, itu dulu untuk hari ini. Insya Allah untuk minggu ini belum ada tugas ya.
kita mungkin minggu depan. Jadi itu dulu untuk hari ini. Insya Allah untuk minggu ini belum ada tugas ya. Kita mungkin minggu depan baru ada tugas. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.